Kalian tahu nggak sih apa itu reformasi? Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari reformasi. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang agama, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat dan merujuk pada gerakan 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam inti materi, yaitu masa reformasi pada pemerintahan B.J. Habibie. B.J. Habibie menjabat menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Nah, setelah dilantik menjadi presiden, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertamanya di Istana Merdeka yang disiarkan oleh TVRI dan RRI. Isi dalam pidato B.J. Habibie yaitu ia menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi yang menjadi visi kepemimpinannya guna melaksanakan tuntutan reformasi yang cepat dan tepat. Nah, setelah Presiden B.J. Habibie berpidato, ia menyusun kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 2 Mei 1998. Lalu, kebijakan apa saja sih yang ditetapkan oleh Presiden B.J. Habibie selama masa jabatannya? Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Kebijakan yang pertama ditetapkan oleh Presiden B.J. Habibie adalah yaitu kebijakan dalam bidang politik. Yang pertama, memberlakukan otonomi daerah yang demokratis. Yang kedua, menciptakan kebebasan politik, menerapkan sistem multipartai dalam pemilu. Yang ketiga, menciptakan kebebasan pers. Yang keempat, membatasi masa jabatan presiden masing-masing 5 tahun. Setelah penetapan kebijakan, terjadi suatu peristiwa besar. Kalian tahu nggak sih peristiwa apakah itu? Nah, yuk kita simak sama-sama. Pada masa pemerintahan, terjadi sebuah peristiwa besar yaitu pelaksanaan referendum di Timur Timur. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu referendum? Nah, sekarang mari kita bahas bersama arti dari referendum. Referendum adalah proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang mempengaruhi negara. Nah, kalian tahu kan dari dulu pada masa Orde Baru, Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia, sehingga B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kalian tahu nggak sih tujuan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 itu apa? Nah, sekarang mari kita bahas tujuan dari referendum tersebut. Tujuan dari referendum tanggal 30 Agustus 1999 yaitu memastikan keinginan rakyat Timur Timur apakah mereka lebih memilih otonomi atau kemerdekaan. Dari hal tersebut dikeluarkan hasil referendum yaitu diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999 bahwa 78,5% masyarakat Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia dan lebih memilih kemerdekaan. Daerah Timur Timur resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999. Sekarang kita pindah ke kebijakan selanjutnya. Apa saja sih isi dari kebijakan kedua ini? Isi dari kebijakan yang kedua adalah kebijakan dalam bidang HAM, seperti pemberian kebebasan pada tahanan politik Orde Baru, menghilangkan tanda khusus pada KTP warga Tionghoa, menghilangkan diskriminasi ras, agama, dan etnik. Dan sekarang kita telah mencapai
kebijakan ketiga pada masa pemerintahan B.J. Habibie di masa reformasi, yaitu dalam kebijakan ketiga ini masuk dalam bidang ekonomi. Dan pada masa pemerintahan Presiden Habibie, ia melakukan banyak pencapaian pada bidang ekonomi, seperti berhasil mengatasi krisis moneter, menurunkan nilai tukar rupiah, mengatasi laju inflasi, distribusi kebutuhan pokok pun berjalan dengan baik. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie tidak berlangsung lama. Ia hanya menjabat sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan, mulai dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Sekarang, mari kita bahas bagaimana sih berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 14 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang umum. Dan disitulah Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, MPR menganggapnya bahwa B.J. Habibie tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden. Hal yang paling disoroti oleh MPR pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah masalah Timur Timur. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie menyatakan bahwa dirinya ikhlas menerima keputusan MPR dan mengundurkan diri sebagai presiden dan pencalonan presiden periode selanjutnya. Pada hari yang sama, setelah penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie, pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan rapat paripurna. Pada rapat tersebut, MPR membahas tentang agenda pemilihan presiden, di mana agenda tersebut memiliki 3 calon presiden, di antaranya adalah Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Yusril Ikhsan Mahendra. Namun, beberapa saat itu Yusril Ikhsan Mahendra melakukan pengunduran diri sebelum pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Setelah Bapak Yusril Ikhsan Mahendra melakukan pengunduran diri, tinggal 2 orang yang mencalonkan diri menjadi presiden keempat Indonesia, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati. Dari pemilihan presiden antara Bapak Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati dimenangkan oleh Bapak Abdurrahman Wahid, sehingga Bapak Abdurrahman Wahid diangkat menjadi Presiden keempat Republik Indonesia dan melanjutkan masa reformasi berikutnya. Nah, sekian dari penjelasan saya tadi. Apabila saya ada kesalahan atau ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.